bahasa roh membuat kita, kapasitas kita untuk berbuat dosa itu lebih minimalisir gitu loh, diperkecil gitu loh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Luga Tambunan, ya, seorang aktivis gereja yang acap kali selalu pernyataan-pernyataannya ini bikin kita tertawa, bikin kita geli, ya, sakit perut untuk mendengarkannya gitu. Jadi apa yang diuraikannya hanya seputar bahasa roh, ya, bahasa roh dan Roh Kudus, hanya itu dan itu saja. Dan statement-statementnya acap kali membuat kita sakit perut gitu, ya, mau nahan tawa gitu. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Menjadi sempurna. Tetapi orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus lebih gila, ya. Misalnya kalau yang tidak dipenuhi Roh Kudus dia berzina 10 kali dalam setahun. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus mungkin dia berzina sekali, jatuh dalam dosa, ya kan? Tapi kalau orang yang tidak penuh Roh Kudus biasanya dia berzina 100 kali dalam setahun. Nah, orang yang berbahasa roh mungkin berzina ya mungkin sekali 2 kali dalam setahun, atau mungkin tidak sama sekali. Jadi artinya bahasa roh membuat kita, kapasitas kita untuk berbuat dosa itu lebih minimalisir gitu loh, diperkecil gitu loh. Kalau mau lebih sempurna lagi ya diperbanyak puasa, diperbanyak berdoa gitu. Ya, tapi saya sering melihat, Bang, sesama gembala, ya, sesama pendeta, ya, yang mengklaim dirinya penuh Roh Kudus, yang bahkan kalau setiap perkumpulan selalu berbahasa roh, ya, harus berbahasa lidah, berbahasa roh terus, tapi mereka bisa berantem. Kita lihat sering sekali GBI kalau pecah cabangnya itu berantem dulu, baru pecah. Itu sesama pendetanya berantem loh, Bang. Iya, tapi kan berantemnya itu kan cuma mungkin masalah-masalah yang tidak terlalu signifikan, artinya enggak. Itu Roh Kudusnya kok nggak damaikan gitu? Yang saya tanya kenapa iya, Roh Kudus? Iya kan saya bilang, ya, penuh Roh Kudus ini kan kadarnya juga ada. Ada yang kadar 90%, ada yang kadar 80%, ada yang kadar 70%. Nah, kalau dia tidak bisa mencapai maksimal, ya dia akan ada kemungkinan jatuh. Makanya Tuhan Yesus bilang, berdoalah dan berjaga-jagalah. Rasul Yesus aja yang sudah jabatan tertinggi di alam semesta, Rasul, itu pun masih bisa menyangkal Yesus, si Rasul Petrus. Itu yang udah Rasul loh, pemimpin Rasul lagi. Artinya tidak ada satu manusia ini pun yang bisa luput dari dosa 100%. Ya, Abraham saja yang bapak dari segala bangsa, masih dia jatuh, dia tergoda oleh Sarah karena nggak punya anak, harus dia mengawini si Hagar, tetap jatuh dalam dosa. Daud, nabi-nabi itu tuh tetap punya dosa. Itu salah satu contoh bahwa memang sehebat apapun kita dipakai Tuhan, kita tetap punya kelemahan. Makanya kita terus bersandar kepada Tuhan, karena yang sempurna, yang total sempurna itu hanya orang yang benar-benar semakin dekat sama Tuhan, baru dia bisa total, dia benar-benar bisa sempurna kehidupannya. Oke, tapi ya ini nggak, apakah umat non Kristen, ya, itu bisa berbahasa lidah nih, Bang? Contoh misalnya Muslim, bisa nggak, Bang Luga? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun Bang Luga tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang kepala gitu. Dia pertama harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dulu. Kan makanya kan
Itu bahasa roh itu sebagai tanda. Kenapa orang Muslim tidak bisa berbahasa roh? Ya karena nggak ada Roh Kudus. Wajar. Bahasa roh itu gimana sih? Kan kita kata kira, bisa gini. Kira Tuhan engkau dahsyat. Kira karena enak dia. Lebih enjoy kan? Kira Enggak, kayak orang umur Bang. Iya, artinya gini loh. Kita ini kan misalnya sedang Kayak orang kumur-kumur, ya habis kumur-kumur baru ludah enak Bang. Udah kumur-kumur baru ludah dibandingkan kita langsung ludah gitu. Kalau langsung ludah kan nggak enak, tapi harus kumur-kumur dulu. betul. Itu Ada bedanya. betulnya. Ada betulnya. Contoh misalnya, kayak kamu misalnya lagi mau berantem sama setan. Ya, setan datang nih. Pada disitulah nanti kamu akan tahu pentingnya bahasa roh di saat kamu ada setan. Saya sering kadang-kadang ngelewatin suatu tempat yang angker. Itu kalau saya tidak berbahasa roh, itu bener lah yang kejadian yang ada tuh orang lagi pulang pengajian, diprank sama pocong-pocongan, diprank doang. Itu tahu nggak, menjuritnya udah kayak orang gila, saking takutnya. Dipegang sama pocong ini padahal diprank nih. Itu menjerit-jerit itu anak saking takutnya. Ada lagi orang lagi pulang pengajian, di prank sama pocong, lari sampai jatuh sampai telanjang. Kenapa? Saking takutnya. Nah, disitulah kita pada waktu kita misalnya masuk di dalam suatu tempat, apalagi ada penampakan, oh itu lu pasti kencing di celana loh. Tapi satu hal saya bilang, cuma satu yang bisa membuat kita kuat. Pada waktu dia penampakan, itu betapa mengerikan setan itu saat dia menampakkan diri. Disitulah kamu berbahasa roh, disitu roh kamu kuat. Misalnya dia nampakin diri nih, harusnya kamu secara manusia itu udah kencing di celana saking takutnya. Tapi di saat kamu berbahasa roh itu ada seperti kekuatan gitu loh. Jangankan seandainya dia nampakin diri sama saya, ya saya akan berbahasa roh. Irala barala yang ada mungkin saya banting kali apa kursi ke mukanya setan. Saking kita beraninya. Tapi kan nggak ada tuh sejarahnya. Ustadz ngusir setan sampai ngebanting kursi itu nggak ada sejarahnya. Paling begini. Rusak kursinya Bang, kasihan kursinya. Kan kursi nggak ada salah. Nggak, Iya, kursi nggak ada tapi salah, kan rusak artinya dong. begini. Janganlah dulu kau ngomong kursi. Ustadz aja kalau udah ngeliat orang Ya kan ngeliat benar setan, Bang, kursi nggak ada salah. artinya kamu jangan lari dari topik dulu nih. Artinya gini, pada waktu Ustadz mengusir setan, kita perhatikan mukanya. Saya sering kan nonton pemburu hantu, Ustadz bacaan tasbih. Itu semua mukanya ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ngapain coba lo ketemu setan? Astagfirullah. Nggak perlu begitu. Setan datang kira dalam banting langsung, setannya lari beneran. Nah, di situ kita tahu bahwa ya memang nyalinya orang berbahasa roh tuh 10 kali lipat dari nyali orang yang nggak pernah berbahasa roh. Gitu. Nyali Bang, Nyalinya ya. tuh 10 kali lipat. Oh Nyali, iya dong. nyali Bahasa tapi belum tentu bahasa. ada kemampuan. Hah? Nyali dan kemampuan itu kan belum tentu sejalan. Tidak ada orang berani kalau dia tidak punya modal, tuh nggak ada. Contoh misalnya gini, kamu nggak akan berani masuk restoran yang mahal kalau kamu tidak punya uang, ya kan? Tapi kalau kamu punya uang 1 M, kau duduk-duduk, kau angkat kakimu juga di depan kursi, pasti kamu berani karena apapun yang disajikan di situ bisa kamu beli. Tapi kalau kamu misalnya udah nggak punya uang, bayar kontrakan pun susah, terus kamu masuk restoran yang mahal, yang ada kamu pasti jantungan kan, kalau nggak diusir satpam lah atau apalah. Nah, artinya orang bisa ada nyali karena punya uang, orang bisa punya nyali karena punya Roh Kudus. Nggak ada orang bisa punya nyali tanpa dasar. Makanya orang banyak ngaku punya Tuhan, banyak ngaku Allah, pas ketemu setan tetap aja mau kencing di celana. Nah, ini yang sering saya lihat di ustadz-ustadz. Pada saat mereka Mungkin ketemu kita setan, gini Bang Luga. Bang Luga kapan ke Medan? Nanti pas aku di Medan, kita sama-sama ke rumah ini, Bang, ke rumah-rumah angker, kita main-main, kita live ke tempat angker-angker di Medan gitu. kalau misalnya kita ke tempat angker berdua, ya itu nggak ada gunanya karena masih ada yang nemenin kamu, yaitu saya, gitu loh. Tapi Enggak, kalau nanti kita misalnya lihat siapa yang lari duluan Bang, mau nggak gitu. Atau enggak kita pakai ini, masing-masing masuk, satu dari sebelah kiri, satu lagi dari sebelah kanan. Kita pakai topi yang tapi nggak bisa juga. Kita live aja deh, masing-masing pegang HP-nya gitu. bisa aja, makanya saya bilang ya kan sudah sering apa itu, sering ada di acara di Trans TV kan, pada waktu orang Islam masuk
di acara, lihat aja deh, kesaksian wanita Kristen di pemburu hantu. Jadi ini yang Kristen masuk, yang Muslim juga masuk. Pas yang Muslim masuk langsung kerasukan setan sampai naik-naik di lemari. Begitu. Nah sementara yang Kristen ini yang cewek cuma bilang darah Tuhan Yesus melungkupi saya, darah Yesus, darah Mana Yesus. itu? Jangan bilang aja buktinya. Coba kamu sekarang pertontonkan, buka di YouTube kesaksian wanita Kristen di acara uji nyali. Buka aja sekarang. Kita nonton bareng. Kesaksian wanita Kristen di acara uji nyali. Uji nyali. Oke, kita buka ya. Langsung ke tengah aja biar kelihatan langsung orang kerasukan setannya, biar nggak terlalu lama. Ini channel orang Kristen, Bang, nggak ada yang channel resmi. Nah, demikian tadi kamu simin ya. Pernyataan Lugata Munan ini bikin kita sakit perut juga ya. Karena memang orang-orang Kristen ini kadang-kadang ketika di dalam berdebat pun ya mereka hanya bikin kita tertawa, dan ketika memberikan penginjilan pun mereka acap kali keluar dari akal sehat gitu ya. Tidak orang-orang seperti kita ya yang mempunyai nalar waras, nalar sehat itu tidak dapat mencerna dengan logika sehat kita, karena memang dari segala sesuatu yang mereka sampaikan itu semuanya ngarang gitu ya, ngarang cerita, sehingga kita pun mendengarkannya rasanya ingin selalu tertawa. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق